Saya bacakan ayatnya biar Anda yakin saya hafid. Untuk hal-hal yang negatif itu, sampai orang yang berdebat di media sosial, itu kalau dikasih satu hal yang negatif dalam bentuk link, dia bisa berkumpul. Besar yang bukan hanya datang dari manusia, tapi dia harus datang dari Allah. Karena itu Nabi katakan, yadullah ma'al jamaah. Allah selalu hadir mengurus orang-orang yang berkumpul dalam jam'iyah, dalam perkumpulan yang baik. Apalagi ini perkumpulan baik yang sudah berusia 1 abad di bulan ini. Tentu pasti ada kekuatan besar dari Allah yang dianugerahkan kepada kita sebagai warga Nahdien. Karena kumpul-kumpul kalau untuk hal yang positif itu repot. Tapi kumpul-kumpul untuk hal yang negatif itu gampang. Karena itu kekuatan Allah itu selalu ada pada perkumpulan yang baik. Karena kalau perkumpulan yang negatif itu gampang. Saking gampangnya perkumpulan untuk hal-hal yang negatif itu, sampai orang yang berdebat di media sosial, itu kalau dikasih satu hal yang negatif dalam bentuk link, dia bisa berkumpul. Saking gampangnya tuh. Karena itu ketika satu organisasi kebaikan bisa bertahan sampai 1 abad dan memasuki abad kedua, maka itu satu kekuatan yang besar dari Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan Indonesia menjadi baik-baik saja. Karena kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya bacakan ayatnya biar Anda yakin saya hafid. Wa makanallah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengazab satu bangsa kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad. Saya tanya, siapa yang selalu menghadirkan Nabi Muhammad di bangsa ini? Dengan sholawatnya, dengan maulidnya, dengan barzanjinya. Siapa kalau bukan Nahdlatul Ulama? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab satu bangsa kalau masih rajin istighosah, rajin istighfar kepada Allah, rajin memohon ampun kepada Allah. Dan saya kembali tanya, siapa yang selama 100 tahun ini, bahkan sebelum bangsa ini didirikan, yang menjaga bangsa ini dengan istighfar, dengan istighosah, dengan permohonan ampun kepada Allah kalau bukan Nahdlatul Ulama? Karena itu Nahdlatul Ulama menjaga bangsa ini bahkan sampai di sendi-sendi paling dasarnya, yaitu secara spiritual, agar kita tetap terjaga dari azab Allah. Nabi Muhammad. Tapi kok masih ada tsunami, banjir bandang, tagihan pinjol dan lain sebagainya. Nah, itu bukan azab, itu namanya ujian. Azab itu datang karena Allah murka dan menegur kita. Tapi kalau ujian itu diberikan agar kita naik kelas karena kecintaan Allah kepada kita. Kecuali kalau Anda hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, kemudian kena lilitan utang, kemudian ngomong, kayaknya saya sedang diuji, Bu. Bib, mohon maaf. Itu bukan diuji, itu diazab. Jangan Anda gak pernah sekolah terus mengklaim, wah saya ujian besok, gak ada. Orang ujian itu pasti sekolah dulu. Jadi kalau Anda tidak wiritan, tidak sholawatan, kemudian kena bencana menganggap, oh saya diuji, bukan ujian, mohon maaf. Itu namanya azab dari Allah. Agar kita kembali. Nah, karena itu kemudian yang kedua,
Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, setiap 100 tahun pasti akan ada pembaharuan. Karena itu di tahun kedua, nah di abad, setiap satu abad pasti ada pembaharuan kata Nabi. Karena itu di abad kedua, Nahdlatul Ulama ini kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa akan ada berita gembira besar tentang pembaharuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Pasti, karena ini tahun kedua, maka sedang ada pembaharuan besar yang akan sampai ke Nahdlatul Ulama, yang itu akan menjadi berita gembira bukan hanya bagi Nahdliin, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Karena ini adalah abad kedua Nahdlatul Ulama. Karena setiap satu abad, maka akan lahir nilai-nilai baru yang jauh lebih dahsyat dari nilai-nilai sebelumnya. Karena itu kita bergembira di satu abad Nahdlatul Ulama ini, dan kegembiraan kita rayakan. Bukan hanya dengan istighosah, bukan hanya dengan sholawatan, tapi dengan berbagai kulineran, inovasi, UMKM, bazar, dan lain sebagainya. Kita rayakan selama perayaan itu bukan perayaan-perayaan yang dilarang oleh Allah, maka yadullah ma'al jamaah. Maka Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Karena itu pada malam hari ini akhirnya Nahdlatul Tujjar Festival ini sebenarnya adalah bagi saya satu tirakat untuk kita nyoba-nyoba jadi wali. Karena ciri wali sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran adalah dia selalu hidup dan memberikan kehidupan kepada apa yang ada di sekitarnya, walaupun secara biologis dia sudah wafat. Karena Allah katakan bahwa jangan kamu kira orang yang baik itu ketika dia mati, dia benar-benar mati. Dia hanya mati di matamu, dia hanya hilang nyawanya, tapi di sisi Allah dia tetap hidup, mendapatkan rezeki, dan rezekinya itu tumpah ruah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Karena itu wali itu cirinya kalau ada dia, ekonomi jalan. Ekonomi jalan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pergi ke Bakkah, maka Bakkah itu dihidupkan oleh beliau bukan hanya dengan ilmu, tapi dihidupkan dengan ekonomi. Karena itu kemudian Bakkah berubah menjadi Makkah, dihidupkan peradabannya. Begitu juga Nabi Muhammad ketika beliau ke Yasrib, beliau bukan hanya membangun masjid, tapi yang kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah masjid adalah pasar. Karena yang dihidupkan bukan hanya iman dan Islamnya, bukan hanya ilmu dan amalnya, tapi juga ekonominya. Sehingga berubah Yasrib itu menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang menjadi peradaban yang kuat dan kokoh bukan hanya secara intelektual dan spiritual, tapi juga secara ekonomi. Begitu juga Imam Ahmad Al-Muhajir ketika beliau hijrah dari Basra, Irak ke Hadramut di Yaman sana, beliau itu membawa 10 onta yang di atasnya ditindih dengan berbagai barang emas, perak dan lain sebagainya untuk menghidupkan Hadramut sana. Hadramut itu hadir maut. Siapa yang hadir ke sana mati. Saking matinya kawasan itu, lembah itu. Tapi Imam Ahmad Al-Muhajir ke sana membawa bukan hanya ilmu dan iman, tapi juga membawa ekonomi, sehingga masyarakat Hadramut kemudian hidup sampai saat ini. Itulah orang wali. Wali itu satu akar kata dengan wilayah. Karena orang wali pasti menghidupkan wilayahnya bukan hanya dengan ilmu dan iman, tapi juga dengan ekonomi. Karena itu almarhum Gus Dur walaupun sudah wafat sampai sekarang masih menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kota amalnya itu isinya miliaran setiap bulannya, ratusan juta sampai miliaran untuk menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita pergi ke Sunan Ampel, makam Sunan Ampel, di sekitarnya
Itu ada ratusan hingga ribuan UMKM yang hidup karena ada orang mati yang namanya Sunan Ampel. Bahkan saya pernah tanya ke salah satu UMKM-nya. Saya beli tasbih. Kemudian saya tanya, sampean berkah ya Sunan Ampel ya ada di sini. Iya. Terus sampean ini berarti enak ya tiap hari ziarah. Oh enggak, kata dia. Saya enggak percaya ziarah kubur. Saya nggak mungkin bohong dosa. Jadi sampai orang yang tidak percaya kepada ziarah kubur pun diberikan rahmat dari orang yang ziarah kubur, yaitu Sunan Ampel. Dari orang yang diziarahi, saking tumpahnya sampai ke orang-orang yang nggak percaya kepada ziarah kubur. Sebagaimana Allah, walaupun jodoh di tangan Allah, orang yang nggak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh. Gak ada orang diboikot karena saya kenapa jodoh saya gak datang ya. Oh kayaknya karena kamu ateis. Orang gak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh. Nah itulah ciri wali. Dia yatakhallaqu bi akhlaqillah. Dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dia mendapatkan tetesan rahmat dari Allah sehingga kalau ada dia di sana hidup ekonomi yang ada di sekitarnya. Gus Dur, Sunan Ampel, kemudian para sunan, para wali, para habaib, semua. Kalau ada makamnya di sana, hidup ekonomi yang ada di sekitarnya. Nah, kita ingin belajar dari mereka. Jangan sampai ketika ada kita justru ekonomi jadi lesu. Nah, karena itu, Nahdlatul Tujjar, festival pada malam hari ini adalah tirakat untuk jadi wali. Ketika ada satu festival di tengah-tengah kita yang diselenggarakan oleh kita secara umum oleh Nahdlatul Ulama, hidup UMKM yang ada di sekitarnya, memberikan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nahdlatul Tujjar adalah organisasi yang menjadi embrio lahirnya Nahdlatul Ulama beberapa tahun sebelum Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Tujjar adalah tonggak bagi Nahdlatul Ulama. Karena dakwah tanpa kekuatan ekonomi dia akan goyah. Bahkan dakwahnya Nabi Muhammad diriwayatkan kesuksesannya separuhnya karena hartanya Sayyidah Khadijah. Karena harta dari Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi Allah Nuh, sebagaimana diceritakan dalam surat Nuh ayat ke-21, mengeluh kepada Allah karena sebagian umatnya dia tersesat kepada golongan-golongan lain karena uang, karena harta benda. Maka itulah pentingnya kekuatan ekonomi dalam dakwah. Itu yang disadari oleh para mbah kiai yang agung yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Karena itu embrionya dari Nahdlatul Tujjar. Dipanggil orang-orang kaya yang hatinya penuh dengan kedermawanan untuk menopang dakwah Islam. Karena kalau dakwah Islam tidak ditopang oleh duit kita sendiri, maka yang akan ngeduitin adalah orang lain. Kalau yang ngeduitin sudah orang lain, maka kita mau ngeritik dia gak enak. Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya bacakan ayatnya biar Anda yakin saya hafal. Wa makanallah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad.